sore Ibu Leni. Selamat sore Ibu Evi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik hari ini. Apakah ada hal yang ingin Ibu Leni mau sampaikan? Oh begini Ibu Elvi, sore hari ini nih saya ada galau sedikit. Apakah Ibu Elvi berkenan untuk menemani saya mendengar curhatan saya pada sore hari ini? Dengan senang hati Ibu. Oke, baik. Begini Bu Elvi, permasalahan yang saya alami di kelas, ada saya punya siswa yang sering terlambat. Setiap hari dia terlambat. Kadang kami sudah memulai pelajaran baru dia muncul. Setiap hari dia seperti itu. Apakah Ibu sudah mencoba menelusuri penyebab kenapa dia sering terlambat datang ke sekolah? Ya, saya sudah menelusuri dari masalah ini karena dia setiap hari saya lihat terlambat terus. Jadi saya menelusuri, saya coba konfirmasi, saya tanya dia, padahal penyebab yang bikin dia terlambat, dia malam sering tidurnya di atas jam 12 Ibu Evi. Dia keasikan main game, jadi dia tidurnya terlambat sehingga tiap pagi itu dia susah untuk bangun pagi. Akhirnya dia terlambat datang sekolah. Kira-kira setelah Ibu Leni menelusuri penyebab masalahnya, kira-kira kondisi ideal yang Ibu Leni harapkan ke depannya itu bagaimana? Ya Ibu Elvi, yang seperti saya mau, kondisi yang saya mau itu supaya kelas saya itu dapat berjalan efektif. Saya mau siswa itu semua datang tepat waktu. Saya tidak mau ada yang terlambat karena nanti itu merugikan dia juga, banyak mata pelajaran yang tertinggal. Ya. Baik Ibu Leni, berarti Ibu sudah mendapatkan gambaran apa yang harus Ibu Leni lakukan untuk mencapai tujuan Ibu Leni agar siswa tersebut jangan mengulangi hal yang sama ke depannya, agar siswa tersebut jangan terlambat lagi. Ibu sudah memiliki gambaran untuk mencapai tujuan tersebut. Ya baik Ibu Elvi, di sini saya sedikit punya gambaran untuk bagaimana caranya agar siswa saya ini tidak terlambat lagi datang sekolah. Ya baik Ibu Leni, mungkin dari skala 1 sampai 10 saat ini posisi Ibu Leni ada di angka berapa? Mungkin saya juga belum maksimal di sini sehingga saya masih di angka 6 Ibu Elvi. Ya baik, dari posisi Ibu saat ini angka 6, apakah kedepannya Ibu Leni ingin tingkatkan sampai pada angka berapa? Iya Ibu Elvi, menurut saya ingin meningkatkan untuk kedepannya itu, saya ingin mau maksimal di angka 10. Ya, luar biasa sekali karena Ibu Leni sudah mau berusaha untuk mencapai target yang Ibu Leni inginkan. Sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan apa yang siswa mau. Langkah apa yang dapat Ibu lakukan supaya siswa itu jangan terlambat datang sekolah lagi, jangan mengulangi masalah yang sama? Iya baik Ibu Elvi, mungkin langkah pertama yang saya lakukan itu, saya akan kolaborasi dengan orang tuanya supaya kami saling mengingatkan, orang tua mengingatkan di rumah, saya mengingatkan terus di sekolah, supaya orang tua itu bisa kontrol, jangan kasih main anak HP itu ya di jam ada batasannya, tidak sampai berlarut malam sehingga efeknya itu di anak sering terlambat untuk siap ke sekolah, dan otomatis kalau dia terlambat setiap hari, pembelajaran juga yang dia ikut hari itu tidak akan efektif Ibu Evi. Iya, seperti itu. Langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat luar biasa sekali dan
membantu sekali. Kira-kira mulai kapan Ibu akan melaksanakan itu? Ya, mungkin saya setelah ngobrol dengan Ibu Evi, saya akan langsung melaksanakannya, Ibu. Kalau begitu, dengan siapa Ibu akan berkolaborasi ke depannya? Ya, mungkin yang pertama saya kolaborasi itu dengan siswa yang sering terlambat, habis itu kedua orang tua, yang berikutnya mungkin pihak sekolah, rekan sejawat, karena supaya saling mengingatkan. Karena mungkin dia dari pemberitahuan dari saya, mungkin dia masih ini, mungkin rekan sejawat bisa kasih masukan tambahan juga. Ya, kira-kira seperti itu, Ibu Elvi. Baik, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, Ibu, mungkin komitmen saya untuk kedepannya itu saya melakukan dengan berbagai cara agar siswa saya itu mereka yang pertama itu disiplin dulu, disiplin untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya, agar pembelajaran itu juga berjalan baik dan efektif, baik bagi mereka maupun untuk saya. Baik, siapa yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu saat ini? Ya, mungkin untuk menjaga komitmen itu kan itu timbul dari diri saya sendiri dulu. Saya akan berusaha sekuat kemampuan saya agar siswa-siswa yang sering terlambat itu mempunyai perhatian khusus dan harus ditangani secepatnya agar kedepannya tidak terjadi hal yang sama. Setelah ini dari diri saya, mungkin ya harus saya minta bantuan kepada rekan sejawat atau orang tua untuk saling mengingatkan saja. Baik, Ibu Leni, dari percakapan kita pada sore hari ini ada gambaran bahwa Ibu sudah menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Baik, Ibu Elvi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah mendengar curhatan saya atas masalah yang saya alami selama ini. Baik, sama-sama Ibu Leni, percakapan kita sampai di sini saja. Sampai bertemu di lain waktu, tetap semangat. Baik, Ibu. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Sela-sela pembelajaran, sehingga hal itu menyebabkan mereka merasa bosan dan untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan? Jadi kondisi ideal yang saya harapkan di sini itu, saya ingin mereka tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan tidak merasa bosan dan juga tidak merasa mengantuk, tidak suka dengan pembelajaran dan memilih untuk bermain. Ketika pembelajaran berlangsung di kelas, saya inginnya itu mereka lebih fokus lagi ke depannya. Baiklah, berarti Ibu sudah dapat gambaran apa yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran. Hal yang ingin saya capai dalam pembelajaran itu, saya saat ini sudah mulai ada gambaran tentang apa yang harus saya capai dalam pembelajaran ke depannya nanti. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 saat ini Ibu berada di posisi yang mana? Untuk skalanya, skala 1 sampai 10, saat ini saya merasa saya ada di posisi kelima, angka yang kelima. Dari posisi Ibu saat ini, apakah kedepannya Ibu ingin tingkatkan sampai pada angka berapa? Saya akan berusaha dan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai angka 10. Luar biasa sekali, Ibu Evi. Sudah merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.
Kira-kira langkah apa yang Ibu dapat lakukan supaya dapat mengatasi masalah tersebut? Langkah yang saya tempuh untuk mengatasi masalah tersebut ke depannya itu adalah saya ingin menyelipkan ice breaking, atau di sela-sela pembelajaran saya selipkan lagu-lagu sehingga bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa juga tetap semangat mengikuti pembelajaran di kelas dan tidak merasa bosan dan mengantuk ketika saya menyampaikan materi. Kira-kira mulai kapan Ibu Elvi akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakannya mulai dari sekarang agar kedepannya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik lagi. Dengan siapa Ibu Elvi akan berkolaborasi? Untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini, saya berkolaborasi dengan siswa, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berkolaborasi dengan atasan, agar kedepannya semua guru di sekolah saya juga dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik dan menjadi pembelajaran yang baik pula. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu Elvi lakukan? Komitmen saya terhadap rencana yang saya akan lakukan itu, saya akan melakukan yang terbaik demi mencapai tujuan yang saya inginkan, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang baik di kelas dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, kira-kira siapa dan apa yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Yang membantu saya untuk menjaga komitmen saya ini adalah diri saya sendiri yang pertama itu. Kemudian rekan sejawat saya, atasan saya, dan juga peserta didik. Baiklah Ibu Elvi, dari percakapan kita pada sore hari ini ada gambaran bahwa Ibu sudah menemukan solusi sendiri dari masalah yang Ibu hadapi. Baik, terima kasih Ibu Leni atas waktunya. Sama-sama Ibu Elvi, percakapan kita sampai di sini saja. Sampai bertemu di lain waktu, tetap semangat. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore.